Jadi di sini aku akan menerangkan kobalt, yaitu salah satu dari mineral mikro. Kobalt pada tubuh manusia itu terikat dalam vitamin B12 pada sel plasma darah. Ekskresi kobalt 85% melalui urin dan sisanya melalui feses dan keringat. Fungsi kobalt dalam tubuh manusia itu untuk mematangkan sel darah merah dan menormalkan fungsi sel. Kobalt juga berperan dalam fungsi berbagai enzim dalam tubuh seseorang. Sumber kobalt bisa didapatkan dari daging, hati, susu, dan hasil olahan susu. Kelebihan kobalt dalam tubuh dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid, dan sebaliknya kekurangan kobalt dalam tubuh dapat menyebabkan gejala anemia dan itu mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Di sini aku akan menerangkan salah satu mineral mikro, yaitu fluor. Fluor dalam tubuh manusia berperan dalam mineralisasi tulang dan pengerasan pada inel gigi. Sumber fluor bisa didapatkan dari serealia, teh, kopi, dan makanan hasil laut. Kelebihan fluor dalam tubuh dapat mengakibatkan perubahan warna gigi akan menjadi kuning dan diare, dan bisa menyebabkan sakit atau nyeri di daerah dada. Sebaliknya, kekurangan fluor dapat menyebabkan karies pada gigi dan keropos pada tulang seseorang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mangan. Mangan diangkut oleh protein transmanganin dalam plasma. Setelah diabsorpsi, dikeluarkan melalui feses. Mangan berperan sebagai kofaktor berbagai enzim yang membantu proses metabolisme. Kelebihan mangan dapat menyebabkan keracunan, sehingga mengkonsumsi mangan perlu dibatasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai krom. Krom dibutuhkan dalam metabolisme karbohidrat dan lipida. Krom dibentuk dalam asam amino yang mencegah krom mengendap dalam usus halus. Di sini saya akan menjelaskan tentang molibdenum. Molibdenum adalah mineral mikro yang tidak begitu terkenal dari mineral mikro yang lainnya, contohnya zat besi, seng, dan yang lainnya. Namun, molibdenum ini mempunyai fungsi dalam beberapa aktivitas dalam enzim. Contohnya pada enzim oksidase aldehid, membantu dalam pemecahan oksidase, yaitu dapat menjadi racun dalam tubuh kita. Sumber-sumber molibdenum antara lain yaitu dari susu, hati, serealia utuh, dan kacang-kacangan. Akibat kelebihan mengonsumsi molibdenum yaitu menurunkan kesehatan tulang, yang kedua adalah menurunkan kesuburan bagi pria dan wanita. Lalu akibat kekurangan mengonsumsi molibdenum yaitu yang pertama memiliki gejala mudah tersinggung. Lalu ada pemikiran yang kacau, peningkatan laju pernafasan dan denyut jantung yang dapat mengakibatkan pingsan. Selenium mempunyai beberapa fungsi dalam tubuh kita. Yang utama adalah sebagai fungsi kognitif, sebagai sistem imun dalam tubuh kita, lalu serta menjaga kesuburan pada pria dan wanita. Tak hanya itu saja, namun selenium ini juga sangat diperlukan dalam metabolisme hormon dalam tiroid, lalu sistem DNA, serta melawan kerusakan oksidatif yang memicu penyakit. Nah, absorpsi selenium ini terjadi pada usus halus secara efektif yang diangkut oleh albumin dan alfa-2 globulin. Ekskresinya terjadi dalam urin. Nah, sumber-sumber dari selenium ini yaitu antara lain adalah makanan laut dan hati, lalu daging merah ataupun unggas. Dan kekurangan mengonsumsi selenium ini belum banyak diketahui oleh banyak peneliti. Akibat kelebihan mengonsumsi selenium antara lain adalah muntah-muntah, diare, rambut dan kuku rontok, serta terdapat luka pada sistem syaraf. Materi selanjutnya yaitu besi. Di dalam tubuh itu terdapat 3-5 gram. Absorpsi besi itu sendiri terjadi di bagian atas usus halus atau duodenum. Fungsi besi itu sendiri yaitu sebagai metabolisme energi, sebagai kemampuan belajar, sebagai sistem kekebalan tubuh, dan sebagai pelarut obat-obatan. Sumber besi itu sendiri merupakan makanan-makanan hewani. Akibat dari kekurangan besi itu seperti rasa letih, rasa lemah, pucat, pusing, kurangnya nafsu makan. Dan akibat kelebihan besi itu, gejalanya itu seperti rasa nek, muntah, diare, denyut jantung lebih cepat, dan pingsan. Berikutnya itu seng. Seng di dalam tubuh itu terkandung 2-2,5 gram. Biasanya itu berada di bagian
pankreas, hati, otot, dan rangka. Absorpsinya ini membutuhkan alat angkut dan terjadi di bagian atas usus halus atau duodenum. Fungsi seng itu sendiri yaitu sebagai bagian dari enzim atau kofaktor, sebagai bagian dari enzim kolagenase, dan berperan dalam pengembangan fungsi reproduksi laki-laki dan pembentukan sperma. Sumber seng itu sendiri dari protein-protein hewani, akibat dari kekurangan seng, gangguan pertumbuhan dan kematangan seksual, dan akibat dari kelebihan seng itu sendiri menurunkan absorpsi tembaga. Berikutnya, iodium. Iodium itu di dalam tubuh terdapat 15-23 mg. Iodium itu mudah diabsorpsi dalam bentuk iodida. Ekskresinya itu dilakukan melalui ginjal, jumlahnya berkaitan dengan konsumsi. Mekanismenya itu diatur oleh hormon yang mengandung tiroid, TRH dan TSH, yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Fungsi iodium itu sendiri yaitu sebagai sintesis protein dan absorpsi karbohidrat dari saluran cerna, kemudian mengatur pertumbuhan dan perkembangan, mengontrol kecepatan tiap sel menggunakan oksigen, terus perubahan karoten menjadi bentuk vitamin A. Sumber utama iodium itu yaitu berasal dari laut. Kemudian kelebihan dari iodium dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid, dan akibat dari kekurangan iodium itu sendiri dapat mengakibatkan gondok sederhana, gondok endemik, dan kemampuan belajar yang rendah. Berikutnya tembaga. Di dalam tubuh itu terdapat 5-120 mg. Absorpsinya itu juga sama di bagian atas usus halus atau duodenum, dilakukan secara aktif dan pasif. Sumber utamanya itu dari tiram, kerang, serealia, coklat. Penumpukan tembaga itu dapat menyebabkan sirosis hati, dan kekurangan tembaga mengganggu pertumbuhan demineralisasi tulang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang mineral mikro yang diketahui oleh banyak masyarakat. Berikut adalah mineral mikro lainnya yang juga mempunyai kebutuhan dalam tubuh kita. Contohnya yang pertama yaitu silikon, yaitu sebagai zat gizi esensial, konsentrasi tinggi terdapat dalam epidermis dan jaringan ikat. Lalu ada vanadium, berperan pada fungsi enzim yang berkaitan dengan fosforilasi. Lalu ada timah, cenderung membentuk ikatan kovalen seperti halnya karbon, sumber dan dari makanan belum banyak diketahui. Lalu ada nikel yang mempunyai kekurangan dapat menyebabkan kerusakan hati dan alat tubuh lainnya. Namun nikel juga mempunyai fungsi untuk sebagai kofaktor. Lalu ada arsen dan boron yang berpengaruh terhadap metabolisme mineral makro. Suplemasi boron pada perempuan sesudah menopause dapat mencegah kehamilan.